Cari tambahan penghasilan lewat jualan online rumahan, emangnya masih bisa cuan? Nah, pada video kali ini kita akan berdiskusi tentang topik yang sedikit menarik nih. Cocok bagi ibu rumah tangga yang ingin mencari penghasilan tambahan, ataupun rekan-rekan yang mungkin sedang mencari tambahan cuan begitu ya. Nah, di era yang serba digital, memang banyak sekali transaksi-transaksi online yang sangat digemari oleh customer maupun pembeli ya. Tak terkecuali tentang jualan online ini. Banyak juga customer yang membeli segala sesuatu berbentuk makanan itu lewat online, lewat platform yang tersedia mulai dari Shopee Food, GrabFood, GoFood maupun dari Maxim Food. Nah, jika kita kembali ke pertanyaan yang di awal tadi, apakah jualan online ataupun bisnis online ini masih bisa cuan? Jawabannya adalah tentu masih bisa cuan ya. Nah, selain customer yang memang banyak sekali di dunia online, mungkin beberapa alasan berikut ini bisa melatar belakangi kenapa kok kita jika berjualan online itu masih bisa cuan. Oke, langsung saja kita masuk ke alasan yang pertama, yaitu kita tidak perlu memiliki toko, outlet, ataupun booth dan sejenisnya ya. Ya, kita tidak perlu memiliki itu semua. Namanya saja jualan online di rumah. Jadi kita bisa memulai bisnis usaha online ini ya dari rumah saja ya. Oke, kita lanjut ke alasan yang kedua, yaitu jam buka waktu fleksibel. Karena seperti yang kita ketahui, segala sesuatu usaha yang kita buka sendiri begitu ya, ataupun yang kita lakukan sendiri, tentunya waktunya lebih fleksibel. Fleksibel yang dimaksud di sini adalah kita bisa menentukan kapan bukanya, kapan tutupnya, dan lain sebagainya. Nah, jika ngomongin waktu yang fleksibel ini termasuk tentang seberapa besar waktu yang bisa kita luangkan untuk mengatur ataupun membangun bisnis rumahan kita ya. Nah, jika ngomongin waktu ini, paling tidak ada dua kategori yang bisa kita klasifikasikan untuk pembahasan kali ini. Yaitu yang pertama adalah jika teman-teman membuka usaha rumahan ini sebagai pekerjaan utama teman-teman. Atau yang kedua, kalian membuka usaha rumahan ini sebagai ya penghasilan tambahan lah ataupun pekerjaan tambahan. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Nah, untuk yang pertama, yaitu jika teman-teman membuka usaha rumahan atau memulai jualan bisnis online seperti ini untuk pekerjaan utama teman-teman, berarti teman-teman harus benar-benar fokus dan benar-benar meluangkan segala sesuatu yang kalian punya, mulai dari waktu, pikiran, tenaga, dan lain sebagainya. Karena untuk membangun bisnis online rumahan ini juga banyak sekali hal-hal yang perlu kita pikirkan ya. Mulai dari cara mendaftarkan usaha kita di platform online seperti di GoFood misalkan, atau Shopee Food, ataupun GrabFood, dan lain sebagainya. Belum lagi jika kita men-setting toko kita supaya terlihat lebih menarik. Belum lagi bagaimana cara menentukan harga yang harus kita pasang pada platform online. Karena harga offline dengan harga online itu pasti berbeda ya. Perbedaan di sini karena adanya sharing profit, setiap platform itu berbeda-beda. Lalu belum lagi kalau semua kita mengikuti promo. Nah, promonya pun juga berbeda-beda. Semakin besar promo yang kita ikutin, margin harga yang harus kita tentukan juga semakin tinggi ya. Nah, jika kita kembali ngomongin masalah waktu, jika teman-teman memang benar-benar fokus ingin menjadikan bisnis online rumahan ini menjadi pekerjaan utama teman-teman, usahakan jangan sering buka tutup resto. Nah, yang dimaksud buka tutup ini bagaimana? Misalnya nih, teman-teman sudah men-setting resto kalian di platform online bukanya hari Senin sampai Sabtu misalkan ya. Lalu jam bukanya jam 8 pagi sampai dengan jam 6 sore. Nah, sebisa mungkin jadwal yang sudah teman-teman buat ya kalian ikutin ya. Jangan sampai teman-teman hari ini buka, besoknya yang harusnya buka teman-teman tutup. Nah, jika teman-teman melakukan buka tutup seperti itu, maka akan mengganggu algoritma dari jualan online kalian ya. Nah, untuk lebih detail tentang tips bagaimana mengembangkan usaha online ini sudah pernah saya bahas pada video yang lain ya. Teman-teman nanti bisa cek atau melihat videonya, nanti linknya saya tuliskan di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut ke kategori yang kedua. Jika teman-teman membuka usaha online ini hanya sebatas pekerjaan sampingan begitu ya, ataupun mencari penghasilan tambahan. Nah, jika ngomongin masalah waktu, tentunya jika dibandingkan dengan kategori yang pertama, waktunya lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel karena mungkin teman-teman harus menyesuaikan dengan pekerjaan utama teman-teman. Nah, misalkan nih teman-teman berjualan online selepas teman-teman pulang kerja dari pekerjaan utama teman-teman begitu ya. Nah, tetapi sebisa mungkin teman-teman juga perlu memperhitungkan seperti yang di awal tadi, kalau bisa jangan buka tutup resto. Meskipun ini juga bisa menjadi resiko ya, tetapi sebisa mungkin itu tadi ya, teman-teman harus konsisten dalam membuat jadwal. Misalnya nih teman-teman pekerjaan utamanya itu shift-shiftan begitu ya, kadang shift pagi, kadang shift siang, kadang shift sore. Ya, jam buka tutup restonya itu ya kalian sesuaikan dengan shift kalian ya. Jadi kalian bisa konsisten dalam membuka resto kalian.
Atau misalkan contohnya ibu rumah tangga misalkan yang kesehariannya mengurusi anak dan mengurusi rumah misalkan seperti itu ya. Nah itu juga bisa mendaftar usaha online rumahan ini ya. Jadi selain kita bisa beberes rumah ataupun mengurusi anak begitu ya, kita juga bisa mendapatkan penghasilan dari rumah saja. Oke, kita lanjut ke alasan yang ketiga, yaitu meminimalisir atau minim biaya. Nah, minim biaya yang dimaksud di sini adalah seperti alasan pertama tadi, kita tidak perlu untuk menyewa toko ataupun membeli booth ataupun membeli gerobak untuk melakukan ataupun membuka usaha ini ya. Cukup kita berada di rumah saja, kita bisa bertransaksi ataupun berjualan online. Lalu kita juga tidak perlu membeli perabotan untuk memulai berjualan untuk kebutuhan memasak. Kita bisa memakai peralatan yang biasanya kita pakai sehari-hari untuk memasak masakan yang kita jual. Nah, kita masuk ke alasan yang keempat, yaitu jangkauannya lebih luas. Nah, jika kita mendaftarkan usaha makanan kita di platform online seperti di Shopee Food misalkan, ataupun GrabFood, GoFood, dan lain sebagainya, tentunya pasarnya ataupun jangkauannya lebih luas ya. Karena platform online seperti Shopee Food, GrabFood maupun GoFood ini sudah mempunyai customer tetap dan juga banyak customer yang membeli makanan itu dari ketiga platform ini ya, ataupun platform yang lain juga seperti Maxim Food dan lain sebagainya. Nah, dari sini bisa kita manfaatkan tentunya dengan berbagai macam strategi ya. Salah satunya adalah kita bisa mengikuti promo-promo yang ada setiap platform untuk bisa mendongkrak ataupun untuk bisa memunculkan resto kita ketika ada customer yang mencari produk tertentu. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya, Kak, memangnya apakah bisa jika kita hanya usaha rumahan yang tidak memiliki tempat dine-in misalkan, yang tidak memiliki toko ataupun yang tidak memiliki booth ataupun gerobak untuk bisa daftar di platform online seperti di Shopee Food, GrabFood, GoFood maupun Maxim Food ya? Jawabannya adalah tetap bisa, asalkan masih ada menu yang kalian jual, itu kalian bisa mendaftar di platform online tersebut ya. Jadi teman-teman tidak perlu risau ataupun tidak perlu takut begitu ya, karena tidak ada tokonya ataupun tidak ada tempat dine-in-nya. Teman-teman masih tetap bisa mendaftarkan usaha makanan teman-teman di platform online tersebut ya. Nah, tetapi ada beberapa hal yang perlu dipahami nih, dan ada beberapa resiko yang memang bisa kita alami begitu ya jika kita mendaftarkan usaha makanan kita di platform online. Nah, salah satunya ini adalah resiko ataupun masalah yang sering sekali dihadapi oleh teman-teman ya, yang sering sekali curhat tentang masalah atau resiko ini, yaitu terlihat mahalnya harga kita di platform online. Nah, bagi teman-teman yang benar-benar masih pemula yang baru ingin memulai mendaftarkan usahanya begitu ya, untuk sekedar informasi saja, tentunya harga offline yang kita punya jika kita pasangkan di harga online itu akan berbeda ya. Seperti yang sudah saya singgung tadi, perbedaan ini bisa terjadi karena sharing profit yang pertama. Sharing profit ini pasti setiap platform itu ada ya. Lalu yang kedua adalah promo. Ya, meskipun promo ini fleksibel, kita bisa mengikuti ataupun tidak, tetapi promo ini bisa menjadi efektif untuk kita memperkenalkan resto kita ya. Jadi ketika kita mengikuti promo, itu juga akan memperbesar margin harga dari offline kita ke online. Lah, inilah yang menjadi problem ataupun menjadi masalah yang sering dihadapi dari customer maupun dari pemilik resto ya, yaitu terlihat restonya menjadi lebih mahal. Nah, sebetulnya untuk resiko ini ataupun masalah ini bisa kita atasi dengan cara kita bisa melakukan klarifikasi ya. Nah, klarifikasi apa nih yang dimaksud? Yang dimaksud adalah seumpama seperti ini ya. Teman-teman bisa melakukan postingan untuk produk ataupun jualan kalian. Postingan ini bisa kalian posting di media sosial ya. Misalkan di Instagram ataupun di Facebook misalkan. Nah, di Facebook ini teman-teman bisa mengikuti grup-grup kuliner yang ada di wilayah teman-teman begitu ya. Nah, teman-teman bisa melakukan postingan ataupun upload untuk dagangan kalian. Selain kita bisa mempromosikan dagangan ataupun produk kita juga bisa melakukan klarifikasi harga itu tadi ya. Yaitu caranya kita bisa mencantumkan harga kita pada setiap postingan atau uploadan kita. Tujuannya adalah supaya customer tahu yang biasanya ataupun pernah membeli pada platform online, itu mereka tahu, oh ternyata harganya tidak semahal yang di online. Nah, hal itu akan membuat pemahaman kepada customer, ternyata pada platform online tersebut memang harganya itu ada selisih begitu ya. Nah, dari situ kita bisa menepis anggapan bahwa resto kita itu mahal, seperti itu ya.
Oke, kita masuk ke kesimpulan. Untuk bisnis rumahan ataupun jualan online ini tentunya masih worth it ya, masih bisa cuan juga. Nah, untuk besaran cuannya sendiri itu berbanding lurus dengan tenaga, pikiran, waktu yang bisa kita luangkan untuk membangun ataupun mengurus bisnis rumahan ini ya. Kalian bisa mulai tentukan kalian ingin membuka bisnis rumahan ini sebagai pekerjaan utama ataupun pekerjaan sampingan. Jika teman-teman sudah menentukan pilihan teman-teman, selanjutnya teman-teman bisa mulai merencanakan strategi apa yang harus kalian lakukan ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya pada pembahasan kali ini. Semoga video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.